Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil bacaan kami dari buku yang berjudul Mengajarkan Modernitas, PKI sebagai sebuah lembaga pendidikan dengan nama pengarang Ruth T. McVeigh. Perkenalkan, nama saya Nyai Saroh. Nama saya Tarisa Anggrena. Nama saya Elvareta Berineva Leilani. Nama saya Faris Fadil Daul Haq. Perkenalkan, nama saya Siti Artika Hasan. Perkenalkan, nama saya Muflihatun Lela Fadila dari kelas 12 IPA 4. Setelah peristiwa 1 Oktober 1965, ketika rakyat diizinkan untuk mengekspresikan kemurkaan mereka dengan membakar kantor pusat PKI, hal yang dilakukan militer adalah merampas seluruh arsip partai. Para akademisi Indonesia dipanggil untuk menganalisis berbagai dokumen, khususnya rekaman-rekaman penelitian tentang kondisi desa yang menjadi basis dukungan utama PKI di Jawa. Salah satu sarjana berkata tentang keterkejutannya soal tingkat kecanggihan survei-survei yang dikirim kader-kader pedesaan PKI kepada partai. Jelas ada petani-petani yang memiliki tingkat pendidikan yang sangat rendah, tapi mereka memiliki kemampuan analisis yang bagus. Pendidikan menjadi pusat perhatian utama kegiatan partai selama periode 1951 sampai 1965. PKI menganggap pendidikan sebagai subjek penting. Marxisme sebagai sebuah gerakan intelektual Eropa abad ke-19 yang berusaha membawa massa ke dalam sebuah pemahaman yang spesifik mengenai kondisi mereka. Namun, terdapat perbedaan prioritas antar kelompok Marxisme. Misalnya, mereka yang menciptakan ISDV yang lebih radikal, secara khusus mengomunikasikan pesan Marxis kepada rakyat yang terjajah dan melestarikan protes-protes yang dilakukan rakyat Indonesia. Saat itu dibentuklah kepemimpinan gerakan dan menamainya sebagai PKI. Anak-anak dan generasi radikal Indonesia sebelum revolusi menampakkan kekuasaan pada tahun 1951 atas PKI yang sekarang legal namun sedang terpuruk. Mereka percaya bahwa hanya dengan mengikuti prinsip Marxis, Indonesia akan merdeka dari pengaruh imperialisme dan mencapai kesejahteraan sosial, dan meyakinkan rakyat Indonesia bahwa Marxis-Leninisme memiliki jawaban atas kebingungan di masa pasca revolusi dan akan membuat mereka benar-benar merdeka. Untuk mewujudkannya, program seperti itu dibutuhkan kemampuan menjangkau rakyat dengan mudah dalam cakupan yang luas dan legal. Generasi para pemimpin PKI ini adalah organisasi modern. Tugas partai adalah mengajarkan rakyat Indonesia berpikir dan mengatur tindakan mereka dengan cara Marxis-Leninisme yang modern dan terorganisir. Tidak hanya agar melakukan sesuatu dengan lebih baik, tapi juga menjadikan sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. PKI juga bukanlah pergerakan orang-orang Indonesia pertama yang memanfaatkan unjuk terang-terangan atas ketertiban sebagai tanda, dan mereka yang pernah melihat barisan tertibnya orang-orang Islam di masjid menunjukkan bahwa tidak sedikit ketertarikan pada barisan tertibnya PKI selama pawai. Keduanya merupakan pernyataan kultural, pernyataan tegas sebagai yang berbeda dan superior. Dari persekutuan dengan kebenaran, pendidikan telah dimulai di partai sendiri dan di serikat buruh yang kemudian menjadi sumber utama kekuatan partai. Konsekuensinya, salah satu tugas pertama partai adalah untuk menginstruksikan para kadernya untuk berada dalam prinsip dasar Marxisme dan Leninisme. Dengan cara itu, mereka berharap bisa membangun sebuah kerangka dari diskursus yang menjamin bahwa para ahli mereka bicara pada gelombang yang sama panjangnya, dan juga mendorong rasa turut serta pengikut PKI dalam sebuah komunitas yang berpengetahuan, terpisah dan memiliki keistimewaan, sehingga berkewajiban untuk disiplin dan rela berkorban demi partai. Setahun kemudian, para penerusnya merancang pendidikan agar dapat memberikan kegunaan praksis bagi para aktivis-aktivis di organisasi lokal dan menambahkan sendiri mata pelajaran organisasi, keuangan, propaganda, administrasi, serta hal-hal yang berkaitan dengan sosial budaya, ekonomi, dan olahraga ke dalam pendidikan mereka. Pada tahun 1950-an, kebanyakan upaya ini dijalankan secara relatif dalam kursus-kursus jangka pendek dan bersifat ad hoc, baik di dalam organisasi buruh atau di dalam partai itu sendiri.
Lebih jauh, para petinggi serikat dan partai yang mencapai peran mereka melalui kepemimpinan personal seringkali tidak tertarik dalam menginstruksikan pengikut mereka agar mencari cara alternatif dalam melakukan sesuatu. Sejumlah kader politik merupakan lulusan dari taman siswa dan mengajar di dalam sistem tersebut sebelum perang, tingkat-tingkat yang bisa dibandingkan dengan sekolah negara, tapi mereka tidak merasa hal itu perlu dipertentangkan karena saat itu sistem sekolah negeri ada dalam sebuah tahap pembusukan. Di kota-kota besar, penempatan semakin kaku dan para orang tua harus membayar biaya yang tinggi agar anak-anak mereka bisa masuk sekolah. Sekolah negeri yang layak, UNRWA era baru yang dirancang untuk menanggapi kegagalan sebelumnya, menawarkan pelayanan yang sangat dibutuhkan dan pada saat bersamaan menunjukkan bahwa komunisme dapat berfungsi ketika birokrasi negara mengalami kegagalan. Akademi Ilmu Sosial Arya Chman yang didirikan pada tahun 1956, AISA didirikan sebagai sekolah tinggi partai, pusat pelatihan kader PKI senior. Utopia untuk pertama kalinya, sekolah semacam ini didirikan oleh Partai Komunis yang tidak memegang tampuk kekuasaan. Dari sini berkembang menjadi studi umum mengenai Marxisme-Leninisme dan permasalahan-permasalahan revolusi Indonesia. Akademi Al-Yarkam sebetulnya hanya dapat menampung sebanyak 40 mahasiswa purna waktu. Dan ketika kemudian jumlah calon mahasiswa berlipat ganda, seleksi pun dibuat dan jumlah pelamar ternyata lebih tinggi dari yang diperkirakan. Pada kali pertama, 80% mahasiswa berasal dari Jawa. Tapi, semenjak para pimpinan PKI memutuskan untuk meningkatkan kehadiran partai di pulau terluar, sebuah kebijakan mengenai preferensi bagi non-Jawa diputuskan dengan mengurangi porsi pulau hingga 60%. Selain itu, sebuah kursus tambahan selama 4 tahun dibuat untuk kader yang tidak dapat meninggalkan pekerjaan organisasinya. Dan seminar-seminar serta kelompok-kelompok diskusi didirikan untuk para pemimpin partai yang lebih tinggi yang ingin membuat diri mereka terlibat dengan persoalan-persoalan teoritis. Beberapa mahasiswa universitas yang tergabung dalam CGMI meminta untuk pindah ke Akademi Al-Yarkam, tapi partai enggan menerima mereka. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.